Salam, selamat pagi sahabat-sahabat Allah. Hari ini kita jumpa kembali di renungan akhir pekan. Saya mengajak kita untuk sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus, gembala yang baik. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang siapa kita dan siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena dampak corona begitu luas, itu mengena setiap aspek dari kehidupan kita. Sehingga hari ini banyak orang hidup di dalam ketakutan, kepanikan, tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Jangan juga sahabat-sahabat Allah hidup dalam keadaan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan ini adalah sebuah jaminan dari Tuhan sebagai gembala kita, dan kita adalah domba-dombanya, sekaligus juga memberikan penghiburan kepada kita. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu digambarkan sebagai domba. Sementara Allah atau Yesus secara khusus itu disebut sebagai gembalanya. Saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam banyak teks Alkitab. Saya boleh sebutkan beberapa saja. Mazmur 23 ayat 1, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 95 ayat 7a, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara-saudara, ini ayat jelas bahwa Tuhan adalah gembala. Setiap orang percaya kepada Tuhan, dan kita orang percaya adalah domba gembalaannya. Yesaya 40 ayat 10 sampai 11, saya baca ayat 11-nya. Seperti seorang gembala, ia Tuhan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jelas Yesaya menggambarkan Allah seperti gembala, dan umat Israel adalah dombanya yang dihimpunkannya, yang dituntunnya, dipangkunya, dan dipeliharanya. 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi saudara-saudara, kita orang percaya dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kita sudah kembali ke dalam penggembalaan Sang Juru Selamat kita, gembala kita Tuhan Yesus. Ibrani 13 ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, jelas bahwa orang Kristen, saudara dan saya, kita semua yang percaya Tuhan di seluruh dunia, tanpa memandang gereja A, B, dan C, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, pegang Alkitab yang sama, baptisan di dalam formula Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, maka otomatis adalah domba dari gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sejenak tentang ciri-ciri domba. Yang pertama, hari ini kita mau fokus kepada ciri domba. Yang pertama, domba sangat tergantung dan membutuhkan gembala. Mengapa domba sangat tergantung dan membutuhkan gembala? Karena domba itu bodoh dan sangat mudah tersesat. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 176, pemazmur berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Jadi domba gampang tersesat. Kita sekalian sesat seperti domba,
masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Jadi jelas bahwa manusia pada prinsipnya yang digambarkan seperti domba itu tidak punya jalan yang benar, maunya ikut jalan sendiri dan tersesat kecenderungannya. Dan itulah ciri dari domba, bodoh dan sangat mudah tersesat. Saudara-saudara, ini penting. Di zaman Tuhan Yesus, Perjanjian Baru, tempat penggembalaan domba itu di daerah Yudea, menyebabkan domba secara mutlak membutuhkan gembala. Selain dia bodoh dan gampang tersesat sehingga dia butuh gembala, tetapi di daerah Yudea juga daerah yang sangat membutuhkan gembala. Kalau saya baca di dalam William Barclay ketika dia menjelaskan tentang Yohanes 10, Barclay berkata, tidak ada gambaran yang dicintai lebih baik tentang Yesus daripada gembala yang baik. Gambaran tentang gembala dirangkaikan ke dalam bahasa dan perumpamaan dari Alkitab. Bagian besar dari Yudea adalah dataran tinggi di tengah, membentang dari Betel ke Hebron untuk suatu jarak dari kira-kira 35 mil dan lebarnya bervariasi dari 14 sampai 17 mil. Tanah Yudea sebagian besar adalah kasar dan berbatu-batu. Yudea lebih merupakan daerah penggembalaan daripada pertanian. Dan karena itu Yudea merupakan sesuatu yang tak terhindarkan bahwa gambaran yang paling akrab tentang dataran tinggi Yudea adalah gembala. Kehidupan gembala sangat sukar atau berat. Tak ada kawanan domba yang pernah makan rumput tanpa seorang gembala, dan ia tidak pernah bebas tugas. Jadi gembala di daerah Yudea sangat berat tanggung jawabnya, karena daerah dengan kondisi tanah dan lapangan seperti itu. Karena di sana hanya ada sedikit rumput, domba-domba harus atau terpaksa mengembara, dan karena di sana tidak ada tembok yang melindungi, domba-domba harus dijaga terus-menerus. Di kedua sisi dari dataran tinggi yang sempit tanahnya turun dengan tajam pada padang gurun yang berbatu-batu, dan domba selalu mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengembara atau keluar dari kawanan, dan domba tersebut menjadi hilang. Jadi tugas gembala bukan cuma terus-menerus menjaga, tetapi juga menjaga kawanan domba itu terhadap binatang-binatang liar, khususnya terhadap serigala, ada pencuri-pencuri dan perampok-perampok yang siap untuk mencuri domba. Itu kondisi domba di zaman Tuhan Yesus. Itu sebabnya domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Selain bodoh dan gampang tersesat, tetapi kondisi alam memaksa domba-domba harus hidup bersama dengan gembala. Yang ketiga, Alkitab memberikan catatan bahwa kalau domba tanpa gembala itu adalah sesuatu keadaan yang sangat menyedihkan. Di dalam Matius pasal 9 ayat 36 dan beberapa ayat paralel, Yesus berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi itulah kondisi domba tanpa gembala, sangat memprihatinkan. Nah, ini juga adalah gambaran daripada orang yang hidup tanpa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Yang berikut, catatan yang berikut, domba merupakan binatang yang sama sekali tidak mempunyai alat pertahanan atau cara atau jalan untuk lari dan menyembunyikan diri terhadap pemangsanya. Jadi ketika ada binatang buas, ketika ada serangan dari sesuatu di luar kawanan, maka domba tidak punya alat pertahanan. Saudara, burung punya cakar yang cukup kuat, ayam pun demikian, binatang-binatang lain punya alat pertahanan, tapi domba tidak punya. Sehingga ketika berhadapan dengan binatang-binatang buas atau sesuatu binatang yang mau menyerang dia, maka domba tidak bisa melawan. Saudara, tidak ada makhluk yang lebih tak mempunyai pertahanan daripada domba, dan yang lebih terbuka untuk dimangsa oleh anjing-anjing dan binatang-binatang liar. Itu kata Adam Clare. Jadi saudara, itulah kondisi kenapa domba sangat membutuhkan gembala. Yang berikut, domba sangat membutuhkan gembala karena adanya pencuri, ada perampok yang bisa membahayakan dirinya. Kalau kita perhatikan Yohanes 10 ayat 8, di situ ada catatan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Jadi kalau domba tanpa gembala yang bertanggung jawab, maka akan dihantui oleh yang namanya pencuri dan perampok. Ayat 10, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah kondisi domba kalau tanpa gembala yang bertanggung jawab. Lalu ayat 12b, ketika melihat serigala datang. Nah, disinilah kondisinya. Sehingga domba
tidak bisa tidak, harus ada gembalanya. Itu domba secara binatang. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Pun sama. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah, tanpa Yesus sebagai gembala pemelihara kita. Nah, jadi domba sangat tergantung mutlak kepada gembala. Domba tergantung kepada gembala untuk penyediaan makanan. Jadi untuk kebutuhan makanan, seperti di daerah Yudea, rumputnya kurang, maka gembala tahu bagaimana menuntun domba-domba ini untuk mendapatkan rumput yang hijau. Itulah yang Daud gambarkan di dalam Mazmur 23. Mereka butuh air yang tenang, maka gembala tahu di mana air yang tenang untuk domba-dombanya. Saudara-saudara, jika tubuh perlu makan dan minum supaya sehat, maka saudara-saudara dan saya adalah domba Kristus. Jiwa kita pun perlu makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Firman Tuhan itulah yang menyegarkan, yang menyehatkan diri kita. Itulah sebabnya kenapa setiap hari ada renungan pagi, ada suara gembala yang disampaikan. Setiap akhir pekan ada renungan akhir pekan yang saya selalu sampaikan untuk menjadi makanan rohani bagi jiwa kita. Karena kita adalah domba-domba Allah, sangat membutuhkan pemeliharaan Allah, makanan-makanan yang segar dari Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah terhubung dengan Tuhan sang pemelihara jiwa melalui firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, maka jiwa kita menjadi sehat. Iman kita mulai bertumbuh. Firman Tuhan berkata, iman bertumbuh karena mendengar akan firman Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan saya hadirkan untuk menjawab kebutuhan kita. Situasi global, situasi daerah kita, apa yang terjadi dampak ekonomi, karena korban banyak hari ini membutuhkan jawaban-jawaban yang pasti. Tetapi firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita semua. Kita adalah domba-domba Allah dan Allah sebagai gembala kita pasti memelihara kita. Dialah pemelihara kita. Kita perlu hati-hati dengan makanan-makanan yang mengandung racun, yang dibungkus dengan kulit yang indah atau menarik. Hari ini ada banyak makanan yang dijual tapi sudah kadaluarsa. Hati-hati juga karena itu bisa jadi racun. Atau yang kulit luar, bungkusan luarnya itu seperti menarik tetapi isinya adalah racun dan itu membahayakan. Contoh makanan-makanan anak kecil, itu sepertinya pemanis-pemanis yang bisa membahayakan hidup mereka. Makanan orang dewasa pun demikian. Nah, itu adalah gambaran tentang pentingnya saudara dan saya membutuhkan makanan dari Sang Gembala kita, Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang murni, saya rindu untuk menghadirkannya kepada kita. Hari ini banyak firman Tuhan yang disampaikan, banyak ayat yang dicopot, dan saya takutnya menjadi racun buat jemaat yang menyesatkan, dan itu bisa mematikan iman dan kerohanian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan yang mengarahkan kita. Gembala agung kita, Yesus Kristus, mengarahkan kita melalui firman Tuhan. Hari ini dia tidak hadir seperti gembala di Yudea yang menemani domba-dombanya, tetapi dia menemani kita di dalam Roh Kudusnya dan firman-Nya. Firman-Nya menuntun kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, mencatat bahwa firman Tuhan seperti terang, seperti suluh yang menerangi jalan kita, menuntun kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan, firman-Nya Sang Gembala. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, ini ayat jelas bahwa firman Tuhan itu adalah suara daripada Yesus Sang Gembala. Dan firman Tuhan inilah yang akan menuntun hidup kita. Bermanfaat yang pertama untuk mengajar kita. Domba kan bodoh, tadi saya katakan. Domba itu gampang tersesat, gampang ditipu, gampang dimaling, gampang dibunuh. Nah, karena itu domba ini membutuhkan tuntunan dari Sang Gembala. Nah, sebagai domba-domba Kristus, Tuhan Yesus adalah gembala agung kita semua. Maka kita butuh firman Tuhan. Saya sangat menyayangkan ada himbauan-himbauan yang menyatakan bahwa khotbah-khotbah harus diarahkan untuk hal-hal tertentu. Saya tidak setuju dengan itu. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Jika ada pendeta penyesat, saya bilang sesat. Kalau ada pendeta salah, saya katakan salah. Mengapa saya harus takut terhadap orang-orang dunia? Mengapa saya harus menyukakan orang-orang dunia ketika kebenaran diselewengkan dan disesatkan? Saudara-saudara, domba-domba perlu dikasih makan makanan yang sehat.
Dan jemaat sahabat Allah perlu makanan yang sehat. Saya perlu memberikan makanan yang sehat dari firman Tuhan yang benar, tafsiran yang benar, bukan sedikit-sedikit kata Tuhan, kata Roh Kudus, tetapi membahayakan umat. Itulah racun. Di luarnya satu botol, kasih contoh, botolnya botol madu, tetapi sebenarnya isinya racun. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita, mengajar kita, memberitahu kita bahwa ini salah. Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Siapa yang menyatakan bahwa mereka salah kalau bukan firman Tuhan? Lalu ada yang menghalangi kita tidak boleh memberitahu. Saya pikir tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menyatakan bahwa khotbah yang seperti itu salah. Pendeta itu sedang menyalahi firman Tuhan, ngaku-ngaku suara Tuhan padahal bukan suara Tuhan. Dan inilah tanggung jawab kita, menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bagaimana kehidupan, etika, moral. Jemaat perlu membutuhkan firman Tuhan. Kita semua, saya sebagai hamba Tuhan dan saudara-saudara yang mendengarkan hari ini, kita semua butuh firman Tuhan. Suara gembala itu untuk memperbaiki kelakuan. Kalau ada domba yang nakal, dikerasin. Bila perlu dipukul, bila perlu dilempar. Itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Allah, ini penting karena tanggung jawab gembala adalah untuk memberikan makanan, menghadirkan makanan. Gembala domba secara fisik ya. Nah, gembala agung kita hari ini tidak hadir bersama kita, tapi firman-Nya jelas disampaikan kepada kita. Firman Tuhan sudah cukup bagi kita. Tidak ada perlu lagi firman Tuhan jilid 2 versi mereka, tidak perlu. Alkitab kita cukup, 66 kitab cukup untuk menjadi tuntunan makanan rohani bagi jiwa kita. Gembala juga berkuasa untuk melindungi saudara dan saya. Sebagaimana gembala domba di daerah Yudea berhadapan dengan binatang-binatang buas, gembala mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba-domba. Yesus juga punya kuasa untuk melindungi saudara dan saya. Dialah perisai kita, dialah kota benteng kita, dialah gunung batu keselamatan kita. Dia yang memelihara kita dengan kuasanya yang dahsyat. Karena itu hari ini, jangan pernah engkau meragukan tentang kuasa daripada Sang Gembala. Dia berkuasa dalam penciptaan, berkuasa di dalam pemeliharaan, dan berkuasa sampai menuntun kita di dalam kekekalan. Saudara-saudara, gembala adalah segala-galanya bagi domba. Tadi saya sudah jelaskan tentang ciri-ciri domba. Pertama adalah dia bodoh, dia gampang, dia tidak punya alat pertahanan. Itu sebabnya domba sangat bergantung kepada gembala, dan gembala adalah segala-galanya bagi domba. Jadi saudara-saudara, setelah mengetahui keadaan domba yang seperti itu dan ketergantungan domba secara mutlak kepada gembala, saya mengajak saudara dan saya pagi hari ini, marilah kita arahkan hati dan iman kita hanya kepada Gembala agung kita, Yesus Kristus. Jangan pernah bersandar kepada siapapun juga untuk kebutuhan dan keperluan kita. Yesus sebagai Gembala agung sudah mengajar kita, carilah, mintalah dan ketuklah. Kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan itu, lakukan itu. Sebagai Gembala agung, sahabat kita, dia pasti memperhatikan kita. Bergantunglah penuh kepada dia. Firman-Nya menjadi penuntun kita. Firman Tuhan hari ini, itulah yang menuntun jalan hidup kita. Saudara butuh suara Tuhan seperti apa? Suara Tuhan ada dalam Alkitab. Cukup untuk menjawab segala kebutuhan kita. Jangan cari-cari suara-suara di lain. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang suara-suara. 3 macam suara. Suara Allah, suara setan, dan suara hati. Minggu depan kita akan belajar untuk membedahnya. Tapi hari ini saya hanya mengajak kita untuk senang sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suara gembala yang terus menuntun jalan hidup kita. Dan bukan cuma keperluan kita di dunia, tetapi keselamatan dari domba itu di tangan gembala. Sehingga keselamatan kekal kita, sekali Anda menjadi domba Kristus, sekali Anda menjadi orang Kristen, sekali Anda diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah gembala yang agung yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka sekali diselamatkan, sampai selama-lamanya tetap diselamatkan. Tidak ada kata kehilangan keselamatan bagi domba Allah. Tidak ada kehilangan keselamatan bagi umat pilihan Allah.
Karena sang gembala sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jika ada domba, tanda petik, yang hilang, maka itu bukan domba, tapi itu adalah kambing yang sedang menyerupai domba di dalam kawanan. Tetapi kalau domba yang benar, domba yang baik, domba yang sang gembala sudah kenal dan mati bagi dia, domba itu tidak pernah tersesat. Saudara dan saya adalah domba Allah, adalah milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dan keselamatan kita kekal itu sudah dijaminkan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Sang Gembala Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Jadi jaminan hidup kekal itu Tuhan pastikan, jaminkan, dan kehidupan di dunia dipelihara, dituntun terus sampai berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, saya ingatkan kita, saya mengajak kita pagi hari ini, marilah kita selalu merindukan Dia. Dia bukan saja pemelihara jiwa kita, tapi Dia juga pemelihara kita hari ini. Dia akan memberkati saudara dan saya di dalam segala kebutuhan dan keperluan kita, sepanjang kita masih diizinkan hari ini berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Engkau kembali lagi menyapa kami di akhir pekan. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Gembala yang agung, Engkaulah Gembala yang baik, Engkaulah Tuhan Gembala yang mempertaruhkan nyawamu untuk keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa seharusnya kami adalah orang-orang yang tersesat dan terhilang, tetapi Engkau datang ke dunia menjadi gembala kami, mencari kami yang tersesat, menemukan kembali kami, dan Engkau sudah menebus kami. Kami bersyukur hari ini kami sudah menjadi domba-domba kesayangan-Mu, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, yang Engkau sudah tebus dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu, dan Engkau memastikan keselamatan kami, bukan cuma di dunia tapi sampai akhirat di dalam surga. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Jemaat yang berhadapan dengan kondisi keadaan yang hari ini kami hadapi karena dampak dari virus corona, banyak umat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam hal pencarian, dalam hal kesehatan, dan berbagai aspek Tuhan. Kami percaya kalau domba jasmani saja Sang Gembala memperhatikan, maka kami adalah domba-domba Allah, pemelihara hidup kami, yang menjaminkan hidup kami. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat-jemaat sahabat Allah, para pendengar dimanapun ada yang sedang mengikuti khotbah pagi hari ini. Tuhan berkati semua, apapun keadaan mereka. Bila ada yang dalam keadaan susah, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Bila ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka. Bila mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan Engkau Gembala yang baik yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Hamba berdoa Tuhan, Engkau melawat seluruh jemaat, dan besok pagi semua mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, karena Engkau adalah pemelihara, penuntun, bahkan penjamin keselamatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam.